Kami mengarahkan hati kami, pikiran kami kepadamu sore hari ini. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, Roh Kudus bekerjalah bagi kami, sebab hati kami siap untuk menyambut Engkau di tempat ini. Kami menyerahkan waktu-waktu ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemberitaan firman ini, hadirat-Mu melawat kami, Roh Kudus berbicara secara pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya melayani di tempat ini sudah beberapa kali, tapi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum familiar, izinkan saya kenalan sekali lagi ya. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Bapak Ibu kalau Anda entah bagaimana caranya papasan dengan saya, Anda ingat, tolong saya dipanggil Bapak Ibu jangan dicuekin ya. Panggil namanya aja Iwan Bapak Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Supaya cepat ingat ya. Saya datang dengan istri dan anak saya. Ya ini istri dan anak saya ya. Nah, anak saya ini ditunggu 15 tahun Bapak Ibu ya. Wah sudah ganti dokter belasan kali ya. Semua program dicoba, nggak ada yang berhasil. Lalu tahun ke-14 pernikahan kami dengan normal alami. Tuhan kasih mujizat, istri saya hamil, tahun ke-15 lahir anak saya ini. Jadi ini anak mujizat Bapak Ibu ya. Kemana-mana saya pelayanan saya ajak. Umur 2 bulan dia 1 hari Minggu kebaktian 3 kali. Bapak Ibu hari ini berapa kali kebaktian? Nah, anak saya sehari 3 kali. Hari ini 4 kali dia ya ikut saya pelayanan ya. Tapi saya hari ini tidak kesaksian tentang anak. Judul khotbah saya adalah mencari hikmat Bapak Ibu. Awal tahun biasanya kita berdoa sama Tuhan ya. Bapak Ibu kalau orang ditanya, apa doamu untuk tahun ini? Banyak orang mungkin akan bilang, aku minta tahun ini bisnisku makin hebat, keuanganku makin banyak, ya, ganti rumah baru, pengen punya mobil baru, yang single-single, pengen punya pasangan, ya kan doa-doanya gitu ya. Tapi jarang sekali orang kalau ditanya, kamu minta apa dari Tuhan tahun ini? Aku minta hikmat, jarang sekali. Bapak Ibu, padahal apapun yang kita miliki kalau kita nggak punya hikmat untuk mengelolanya, apapun yang kita miliki bisa lepas dari tangan kita. Apapun yang kita miliki sebanyak apapun kalau nggak punya hikmat untuk menghadapinya, bisa berantakan hidup kita. Tapi sekalipun di tangan kita ini cuma seadanya, tapi kalau Tuhan berikan hikmat, dari yang seadanya itu bisa bermultiplikasi menjadi luar biasa. Disitulah pentingnya hikmat Bapak Ibu, tapi nggak banyak orang yang berdoa minta hikmat. Yosua pasal 9 ada sebuah kisah, saya nggak akan bacakan semua ayat, tapi Bapak Ibu Anda pernah dengar ya cerita Yeriko roboh, ya bangsa Israel merobohkan Yeriko, pernah dengar ceritanya Bapak Ibu ya? Singkat cerita bangsa Israel dibawa masuk ke tanah Kanaan, kota pertama yang mereka hadapi namanya Yeriko. Yeriko itu temboknya Bapak Ibu, benteng pertahanannya temboknya itu 2 meter. Ada di antara Bapak Ibu yang rumahnya temboknya 2 meter, tebelnya loh, ya bukan panjangnya, tebelnya. Enggak ada, ya paling rumah Anda tebelnya 20 cm aja udah tebel itu Bapak Ibu. Bayangkan ini tebal temboknya 2 meter. Gimana cara jatuhinya, gimana cara ngancurinya, dan itu tinggi sekali Bapak Ibu. Itu ribuan tahun yang lalu belum ada dinamit, belum ada basoka, belum ada bom. Jadi bagaimana bangsa Israel menghancurkan Yeriko? Hikmat Allah, nah ini dia, dikasih tahu suruh mengelilingi 7 kali. Lalu yang ke-7 dikelilingi 7 kali, lalu bersorak-sorai, roboh itu tembok 2 meter Bapak Ibu. Itu hikmat Allah, seringkali kita nggak bisa mengerti hikmat Allah. Tapi yang saya mau ceritakan bukan soal robohnya. Bangsa-bangsa yang tinggal di sekeliling Yeriko mendengar cerita itu, panik semua. Mereka bilang begini, waduh Yeriko yang begitu hebat dan tebel temboknya, roboh sama bangsa Israel. Gimana kita-kita ini? Wah mereka mulai panik. Lalu ada satu daerah namanya Gibeon, ada satu bangsa tinggal di situ. Mereka dengar Yeriko hancur, mereka langsung panik, mereka gelisah, mereka kemudian berpikir, wih gimana caranya nih supaya kita tidak dihancurkan sama bangsa Israel. Lalu mereka punya ide, wah kita nyamar menjadi perantau dari jauh, bajunya compang-camping, lusuh semua, kotor semua, wajahnya dibikin memelas, bawa makanan yang udah basi, udah busuk semua, lalu datang kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel, Yosua dan para tua-tua, mereka bilang gini,
Yosua, kami dari jauh, kami kesasar ini ya. Aduh, kami udah berantakan banget, kami makanan udah basi semua, tolong kami. Ya, padahal itu mereka itu sebenarnya siapa? Musuh yang harus ditaklukkan. Tapi bangsa Israel, Yosua dan para pemimpinnya ngelihat kasihan, waduh ini kasihan banget nih. Udah lusuh, aduh makanan basi semua, mereka gimana ini makannya? Lalu bangsa Israel memutuskan untuk menolong orang-orang ini, padahal ini siapa? Ini harusnya musuh yang ditaklukkan. Tapi bangsa Israel cuma lihat penampakannya kasihan kan? Ditolong, lalu bersumpah lah ini. Bangsa Israel bersumpah, pemimpin-pemimpinnya bersumpah. Kita akan jaga kalian. Ya, kalian tidak akan diapa-apakan. Ya, kalian akan kami lindungi, kasih makanan yang baru. Wuih. Ternyata nggak lama kemudian apa yang terjadi? Baru tahu bahwa ini musuh. Tapi sudah terlanjur bersumpah tidak akan diapa-apain. Jadi seumur hidup bangsa Israel menanggung beban musuh di tengah-tengah mereka. Yosua 9 ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu yang busuk-busuk diganti sama yang baru. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Apa yang membuat bangsa Israel salah ambil keputusan? Karena mereka nggak minta hikmat Tuhan. Mereka cuma lihat pakai mata, aduh kasihan ini. Kayaknya nih butuh ditolong nih. Ya udahlah kita tolong. Mereka nggak tanya Tuhan, mereka nggak minta hikmat Tuhan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Boleh slide berikutnya dimunculkan. Sebuah keputusan yang nampak bijak hari ini, namun berlawanan dengan kehendak Tuhan, bisa membawa akibat jadi ikatan beban bertahun-tahun. Nih Bapak Ibu saya beritahu, Anda ngambil keputusan buat hidup Anda nggak tanya Tuhan, Anda nggak minta hikmat Tuhan, kelihatannya baik. Tapi begitu Anda jalani keputusan itu, ternyata keputusan itu membuat Anda jadi berbeban bertahun-tahun. Nanggung beban bertahun-tahun. Contohnya apa? Simple. Saya kasih contoh, nikah. Ya. Nikah nggak tanya Tuhan, nggak pakai hikmat Tuhan, nggak pakai standar kebenaran Tuhan, cuman lihat aja. Ih ganteng loh, dia kayak aktor Korea itu loh. Ya orangnya kelihatannya baik, kelihatannya baik ya. Yang kelihatannya baik belum tentu beneran baik. Oh kalau gitu ya kita pilih yang kelihatannya nggak baik. Lah Pak, yang kelihatannya baik aja belum tentu baik, apalagi yang kelihatannya nggak baik. Maksud saya apa? Butuh hikmat Tuhan. Begitu nanti kelihatannya baik, saudara nikahin, badalah. Ya, baru kelihatan, aduh jadi beban bertahun-tahun. Ya kan? Mau diceraiin takut dosa, nggak diceraiin kok ya nyolot banget. Aduh jadi beban bertahun-tahun. Coba yang datang sama pasangannya, lihat pasangannya. 1, 2, 3, jreng. Kok gitu sih lihatnya? Ya, nah, beban atau berkat itu pasangannya. Ya. Makanya butuh hikmat Tuhan. Investasi, ini loh, ini menguntungkan, ini bagus banget, taruh duitmu di situ. Kelihatannya menguntungkan, tanpa hikmat Allah, jebret. Ternyata bodong, bertahun-tahun menanggung beban keuangan, jadi susah hidupnya. Makanya penting sekali hikmat Allah. Boleh slide berikutnya dimunculkan. Jangan-jangan yang kamu butuh dalam hidup ini, bukan apa yang kamu belum punya sekarang. Jangan-jangan yang kamu butuh tuh hikmat Allah untuk mengelola yang kamu sudah punya sekarang. Manusia tuh sukanya lihat yang dia belum punya. Betul atau betul? Yang enggak punya yang dilihat. Padahal Tuhan sudah percayakan banyak hal dalam dirinya, dia enggak lihat itu. Ya. Dia enggak lihat bahwa dia sudah punya keluarga, Tuhan percayakan pekerjaan, Tuhan kasih karunia bisa ngontrak rumah. Dia enggak lihat itu. Yang dilihat apa? Yang dia belum punya. Makanya selalu lihat ini belum punya, ini belum punya, ini belum punya. Yang sudah punya dia enggak lihat. Jangan-jangan yang kita butuh itu bukan apa yang kita belum punya loh saudara. Jangan-jangan yang kita butuh adalah hikmat untuk mengelola yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Supaya itu menghasilkan buah. Karena waktu itu menghasilkan buah, hidupmu akan berkembang, hidupmu akan bertambah. Tapi kita sukanya lihat yang belum punya. Sudah lihat nggak Adam dan Hawa? Dikasih pohon dengan buah yang begitu melimpah. Mau duren ada, buah naga ada, buah apapun ada.
Tapi kok ya yang dilihat, kok yang buah terlarang yang satu itu. Loh aneh toh. Begitu banyak tinggal pilih, saudara nggak akan habis. Itu bukan cuma cukup, berlimpah-limpah. Lah tapi yang dilihat selalu apa? Yang satu itu loh aku belum punya. Aku mau yang satu itu loh. Sudah punya istri kok yang dilihat istrinya orang lain. Nah, kan gitu kan? Selalu yang belum punya, aku belum punya ini. Padahal Tuhan percayakan ada banyak dalam hidup kita. Makanya kalau berdoa, saran saya tahun ini, berdoa mintalah hikmat dari Allah. Saudara, apa yang saudara butuhkan untuk hidupmu berkembang, Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Hanya seringkali kita lihatnya, enggak ada. Enak ya Pak Joshua ya, ngomong, khotbah, ngajar, wih jualan ludah. Jualan ludah, emangnya aku burung walet. Saudara, banyak orang bilang, saya ini profesinya trainer, seminar gitu ya. Bukan cuma khotbah loh, saya ini sehari-harinya pembicara trainer di perusahaan-perusahaan. Banyak orang bilang gitu, Pak Joshua enak ya, cuap-cuap 1 jam, cuap-cuap kurang ajar ya. Cuap-cuap 1 jam pulang bawa duit, enak ya. Saudara ngomong enak-enak, coba jalanin hidup kayak saya, kurus begini, ayo. Saudara nggak tahu gimana cara saya memulai supaya saya itu, saudara, Anda pikir bikin orang dengerin ngomong itu gampang? Ya, Anda pikir saya ngomong sejam orang bisa dengerin gitu gampang? Nggak gampang loh saudara. Ya, banyak orang ngomong gini, ngomong mah gampang. Kalau ngomong gampang gantiin saya khotbah coba, ayo. Nggak gampang loh saudara. Ya. Saya waktu mulai pertama kali, umur masih 20-an, culun. Nggak ada yang mau denger saya ngomong, saudara. Boro-boro bayar saya, denger aja enggak. Tapi orang tuh sukanya gitu. Enak ya, enak ya, enak ya. Saudara, Tuhan sudah kasih masing-masing beda. Saya diberi kasih karunia, bisa ngomongnya lancar. Tapi mungkin saudara dikasih karunianya lain-lain. Jangan lihat yang saudara nggak punya. Minta hikmat supaya apa yang punya dalam diri saya dikembangkan menjadi maksimal menghasilkan buah buat hidup kita. Butuh hikmat Allah itu. Jangan selalu enak ya nyanyi suaranya bagus, bikin-bikin di YouTube jadi rame. Wah enak ya itu ya jualan, jago jualan. Saudara Tuhan pasti kasih sesuatu dalam dirimu. Yang kau butuhkan apa? Hikmat Allah. Coba tepok pundak orang kiri kanannya sampai ada suaranya plek gitu. Lalu bilang begini, dengerin. 1, 2, 3. Nah, sampai ada suaranya plek gitu ya. Kalau dia tidur bagus, goncang-goncang sampai bangun. Next. Amsal. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada apa? Pengertian sendiri. Andalkan hikmat Tuhan, jangan hikmatmu sendiri. Ayat next slide berikutnya. Gimana Pak supaya bisa dapat hikmat Allah itu caranya gimana? Nah, ada 37 cara ya saudara. Tapi ya udahlah wajahnya kayaknya langsung tegang. Pak pulangnya kapan 37? 3 aja lah jangan banyak-banyak ya. Coba nomor 1. Sudahkah kamu memiliki Kristus? Pak apa hubungannya Pak? Nah, coba kita baca ayatnya silakan slide berikutnya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, siapa yang dipanggil ini? Saudara dipanggil enggak oleh Tuhan? Saudara duduk di ruangan ini berarti saudara dipanggil oleh Tuhan. Saya nggak tahu loh bagaimana caranya Anda bisa duduk di ruangan ini loh. Entah Anda lagi kesasar jalan-jalan tiba-tiba masuk ke sini loh kok rame ya ini ya. Ya udahlah duduk, mungkin bisa jadi begitu. Atau mungkin ada di antara Anda yang dipaksa. Ya mungkin pasangan Anda bilang ini, ke gereja enggak? Kalau enggak cerai aja sekarang. Wih ngeri banget ini. Ya udahlah ayo kita ke gereja. Apapun alasan Anda duduk di ruangan ini, Roh Kudus memanggil Anda untuk mendengar firman Tuhan sore hari ini. Tapi tidak semua yang dipanggil menjawab, nah itu masalahnya. Saya tes ya, coba ya Bapak Ibu saya panggil Anda semua tolong jawab saya ya. Halo. Tuh ada yang diam aja kan? Yang dipanggil belum tentu jawab, itu dia problemnya saudara. Anda dipanggil oleh Allah, tapi apakah Anda menjawab panggilan Allah? Buat Anda yang dipanggil dan menjawab panggilan Allah, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Emang di sini ada orang Yahudi? Kalau saya Wahyudi, ya mepet dikit. Tapi kita semua orang Indonesia, tapi kita dipanggil dan kita meresponi panggilan Allah. Maka bagi orang-orang seperti ini kita baca bersama-sama bagian orange. 1, 2, 3. Kristus adalah kekuatan Allah
dan hikmat Allah. Buat siapa? Buat kita yang dipanggil dan meresponi. Makanya saya nanya, sudah punya Kristus belum? Kalau belum punya Kristus, nggak akan pernah punya hikmat Allah. Walaupun datang ke gereja tiap minggu, tapi kalau nggak punya Kristus, tidak punya hikmat Allah. Loh Pak, kalau kayak gitu ngapain saya ke gereja? Kebalik mikirnya. Yang datang ke gereja aja belum tentu punya hikmat Allah, apalagi kagak datang ke gereja, gitu loh Pak mikirnya. Yang datang ke gereja belum tentu punya Kristus, tapi yang sudah punya Kristus pasti datang ke gereja, gitu loh Pak mikirnya. Jangan dibolak-balik, nanti pakai baju kebalik. Celana jadi baju, baju jadi celana. Badut namanya. Nah Bapak Ibu, bagi orang yang dipanggil dan kita responi, Kristus ada dalam diri kita, puji Tuhan, berarti hikmat Allahnya sudah ada nih dalam diri kita. Tapi ada orang bilang gini, Pak, ada orang udah punya Kristus, tapi kok tetap belum berhikmat juga. Nah ini nomor 2, langkah 1 punya Kristus dulu. Ya kan? Langkah kedua, sudahkah kamu meminta dengan percaya? Nah, karena rupanya walaupun punya hikmat Allah dalam diri kita, kalau kita nggak berdoa meminta hikmat Allah itu, yang nggak muncul juga dalam diri kita. Coba kita baca ayatnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ini penting nih kalimatnya. Orang baru akan minta kalau dia merasa tidak punya. Betul atau betul? Ya, saya nggak punya duit, makanya saya minta duit. Nah itu benar. Udah banyak duit masih minta duit. Oh nyolot. Nah, tapi orang Kristen banyak yang nyolot. Ya. Berkat sudah melimpah, masih minta diberkati lagi. Ya, kan gitu. Hanya orang yang merasa nggak punya yang akan minta. Kenapa orang kok nggak berdoa minta hikmat? Berasa sudah punya hikmat. Wah aku ini pinter loh Pak. Saya ini PhD. PhD itu apa? Pizza Hut Delivery. Saya ini lulusan S3 loh. Saya ini pengalaman bisnis puluhan tahun Pak. Saya udah ini makanan saya sehari-hari. Hafal di luar kepala, saking di luar kepala nggak hafal sama sekali. Ya. Ini saya udah ngerti, saya ini orang pinter Pak, ngapain doa-doa, doa itu buat orang yang bego-bego itu loh doa, mereka butuh hikmat Allah. Kalau saya orang pinter, saya udah ngerti semuanya. Loh Pak, ini orang-orang di Bandung itu datang ke saya minta petunjuk. Ini mau buka bisnis datang ke saya minta nasihat Pak. Saya ini udah ngerti semuanya. Makanya dia nggak pernah doa minta hikmat. Dia merasa udah punya. Bersandar kepada pengertiannya sendiri. Kelihatannya pinter, kemudian salah ambil keputusan, jadi beban bertahun-tahun. Makanya kita pertama-tama itu harus gini loh. Tuhan aku butuh Engkau. Kalau Engkau nggak kasih hikmat, aku ini nggak bisa apa-apa. Makanya kan Yohanes pasal 15 kan gitu. Di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Mana ada Pak, ya itu yang di luar Yesus itu pada jualan, pada pinter-pinter, nggak bisa berbuat apa-apa gimana. Maksudnya gini loh, tidak bisa berbuat apa-apa yang benar di hadapan Allah. Di luar sana nggak percaya Yesus, bisa berbuat macam-macam, tapi tidak berkenan di hadapan Allah, itu masalahnya. Di luar Yesus tidak ada hikmat Allah. Yang kamu lakukan kelihatannya baik dan benar, tapi di hadapan Allah tidak berkenan. Loh saudara, baik dan benar itu bukan menurut kita loh. Menurut kita baik, menurut Allah belum tentu baik. Menurut kita benar, menurut Allah belum tentu benar. Makanya butuh hikmatnya Allah. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang sudah sadar bahwa dia kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Allah yang seperti apa? Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu, hikmat itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kalau engkau berdoa minta mobil baru kepada Tuhan, bisa dikasih, bisa tidak. Wajahnya langsung sedih gitu. Lupa kok bisa tidak? Loh iya dong. Kalau semua keinginan kita dikasih semua, gawat itu. Wah aku pengen mobil baru, jebret kasih. Wah aku pengen rumah baru, jebret kasih. Aku pengen istri baru, jebret. Ya kan bahaya saudara.
Enggak selalu dikasih, bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau saudara berdoa minta hikmat, pasti dikasih. Loh, itu firman Tuhannya, karena Allah murah hati soal hikmat. Pasti dikasih. Kenapa kok pasti dikasih? Karena Tuhan tahu engkau butuh. Yang engkau butuhkan, Allah pasti kasih. Kalau yang engkau inginkan, belum tentu dikasih. Bisa iya, bisa tidak. Loh, bedanya apa? Beda. Butuh itu artinya tidak bisa tidak, harus. Makanya Allah kasih. Saudara butuh hikmat Allah, Allah pasti kasih. Dia murah hati soal hikmat. Tapi kalau keinginan, ya bisa iya, bisa enggak. Ya, aku pengen makan siomay, habis pulang kebaktian aku pengen makan siomay, itu keinginan, bukan kebutuhan. Buktinya apa? Kamu nggak makan siomay ya tetap hidup, nggak mati. Nah, itu keinginan. Bisa dijawab Tuhan, bisa tidak. Tapi kalau kebutuhan, tanpa itu saudara akan hancur hidupnya di luar Allah, maka Allah akan memberikan karena saudara butuh. Kalau saudara berdoa minta hikmat Allah, saudara pasti menerimanya. Duh, enak loh saudara. Minta hikmat pasti dapat. Begitu punya hikmat, apapun yang di tangan kita bisa dikelola menghasilkan buah berlimpah-limpah. Loh, makanya Salomo waktu ditanya, "Hei Salomo, apapun yang kamu minta aku akan kabulkan." Allah gitu loh. Saudara bayangin ya. Kalau Allah muncul di hadapanmu sekarang, jenggreng gitu. Kamu minta apa? Pasti aku kabulkan. Wah, banyak saya rasa di antara kita mungkin akan minta gini, wah aku minta 1 triliun Pak, gitu ya kan. Salomo tidak minta kekuasaan, tidak minta kerajaan, tidak minta kekayaan. Dia mintanya apa? Beri aku hikmat. Gara-gara dia punya hikmat, dia jadi punya kerajaan, kekayaan, dan kemuliaan. Loh itu loh orang pinter saudara. Minta hikmat, karena Salomo ngerti. Kalau aku punya hikmat Allah, semua ini aku bisa kelola. Kalau aku nggak punya hikmat Allah, mau dikasih macam-macam, aku malah bingung dan hancur hidupku. Satu, saudara punya Kristus nggak? Kalau saudara nggak punya Kristus, saudara nggak punya hikmat Allah. Dua, saudara berdoa meminta dengan percaya nggak? Selama ini kalau saudara doa saudara tuh minta apa sama Tuhan? Saran saya, pulang dari kebaktian ini, ganti doamu. Tiap kali doa, minta hikmat dulu. Yang lain-lain minta boleh, yang lain-lain silakan. Tapi yang pertama kali saudara minta, hikmat Allah. Saya tahun ini salah satu komitmen saya adalah, Tuhan aku mau berdoa minta hikmat Allah. Beri saya hikmat untuk pernikahan saya, untuk ngadepin anak saya, untuk kerjaan saya, untuk pelayanan saya, ngatur duit saya, ngatur hidup saya, beri saya hikmat. Kalau saya berhikmat, semua itu menghasilkan buah. Asik kan? Yang ketiga, main keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Saudara, yang ketiga, coba munculkan poin ketiga. Beranikah kamu melakukan hikmat Allah meskipun hasilnya rugi? Loh Pak, gimana sih ini Pak? Kok hikmat Allah hasilnya rugi? Nah saudara saya beritahu, hikmat Allah seringkali berbeda dengan hikmatnya dunia. Saya kasih contoh, belasan tahun yang lalu, waktu saya memulai karir saya sebagai trainer, pembicara, seminar seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya lagi ngerintis masa-masa itu. Susah saudara, makanya kurus kering begini saudara. Ya. Susah saya ngerintisnya. Lalu satu orang datang sama saya, bro mau nggak? Ini ada satu perusahaan nih, sering banget bikin seminar. Ya, training, seminar, wah rutin banget. Mau nggak saya kenalin, supaya kamu bisa ngisi seminar di situ. Oh, mau dong, saya butuh itu. Tapi bro kalau lu nanti bekerja sama dengan perusahaan ini, kamu mesti mau diajak main ya, main tanda kutip. Ya. Ada cara-cara yang tidak baik, yang mereka itu adalah pokoknya untuk korupsi gitulah ya. Saudara saya ditanya begitu, mau nggak? Kalau kamu mau, sekali kamu masuk perusahaan ini, nanti kamu akan dikelilingin di perusahaan-perusahaan yang lain, itu satu grup besar. Kamu nggak usah cari klien lagi. Satu klien ini dikeliling-keliling, omsetmu setahun udah penuh, bahkan lebih. Nggak usah capek-capek cari klien lain, perusahaan lain nggak usah.
Saudara, menurut Anda itu berkat atau bukan? Orang Kristen itu kan punya matematika gini, uang masuk sama dengan berkat, uang keluar sama dengan kutuk. Pokoknya ada uang datang, apapun bentuknya, itu berkat Tuhan, gak usah doa lagi, terima aja. Ya. Tapi kalau ngeluarin duit, apapun bentuknya, doa dulu, karena itu jangan-jangan bukan dari Tuhan. Kan gitu ya. Mau nyumbang orang, doa dulu, tanya Tuhan dulu. Mau persembahan, doa dulu angkanya, tanya Tuhan. Tapi kalau ada orang mau ngasih duit, gak usah doa, udah pasti dari Tuhan. Saudara, saya doa waktu itu. Tuhan, ini gimana? Hikmat Allah, kasih iringan nada Korea ya. Enggak bercanda, worship. Ya. Blokord, gitu ya. Nah saudara, saya berdoa, hikmat Allah bilang begini, jangan diambil. Gak benar, itu melawan kebenaran, jangan diambil. Saudara, waktu saya ngomong sama teman saya itu, bro aku gak ambil deh. Lu kenapa? Ini gak benar nih. Alah, semua orang juga gitu. Memang dunianya mainnya caranya gitu. Gak usah terlalu, kamu jangan terlalu rohani lah, jangan terlalu fanatik lah ya. Lah bro, tapi ini tuh gak benar ya, aku kebetulan Kristen, aku gini. Loh yang Kristen juga ada kok, gak apa-apa ya. Nanti uang yang kamu dapat perpuluhan suci nanti sisanya itu. Ya kamu perpuluhan aja nanti dikuduskan, udah semuanya sisanya. Enak aja saudara, hidupmu tidak dikuduskan karena perpuluhan, hidupmu dikuduskan oleh darah Yesus. Saudara pikir keselamatan itu hanya seharga uang, lebih mahal harganya darah Yesus. Singkat cerita, saya nggak ambil. Beberapa orang bilang, aduh kamu jangan terlalu gaya gitulah, ya jangan belagu lah. Ya saya dibodoh-bodohin saudara. Itu hikmat Allah dengan hikmat dunia bedanya kayak gitu. Tapi ayatnya kita baca. 1 Petrus 1 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Saya ulang. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tidak butuh teolog, sekolah teologi untuk ngerti ayat ini saudara, ini udah jelas banget. Maksudnya apa Pak? Kalau karena saudara sadar ini kehendak Allah, ini yang benar nih. Lalu saudara lakukan yang benar itu karena saudara sadar ini yang diinginkan Allah. Gara-gara itu hidupmu jadi harus menanggung penderitaan yang tadinya nggak harus ditanggung. Alkitab bilang itu kasih karunia loh. Gara-gara saya menolak tawaran untuk bermain tadi saudara. Saya kan harus menderita sepanjang setahun cari klien, berusaha, jualan kesana kemari. Harusnya nggak usah menderita, terima aja itu. Tapi karena saya sadar kehendak Allah, bahwa itu nggak benar, saya tolak. Walaupun hidup saya jadi lebih susah gara-gara itu, tapi itulah kasih karunia dari Allah. Pemberian yang baik dari Allah. Loh kok bisa? Ya, slide terakhir saya munculkan. Hikmat Allah tidak selalu menghindarkan kita dari kerugian di dunia. Tapi hikmat Allah selalu menjauhkan kita dari kejahatan dan kehilangan Kristus. Saudara mungkin waktu memilih hikmat Allah melakukan yang benar, saudara mungkin kehilangan beberapa hal, jadi rugi. Tapi saudara jadi orang benar, saudara nggak jadi orang jahat. Saya tutup dengan cerita saya. 2 tahun yang lalu saya transaksi dengan satu orang. Lalu orang itu bilang begini, ada PPN-nya Pak, tapi angkanya gede banget, 20% dari jumlah transaksi. Udah nggak enak di hati. Tapi dia bilang, kalau nggak bayar ini PPN-nya nggak bisa lanjut nih Pak. Oh ya udahlah, saya bayar itu PPN. Jumlahnya gede, jebret. Setelah dibayar, berapa setahun setengah kemudian, saya telepon, Pak saya minta bukti pembayaran PPN-nya itu, kan saya udah bayar. Saya minta buktinya bahwa itu sudah dibayarkan ke pemerintah. Lalu dia bilang begini, oh itu belum dibayarkan Pak. Loh, dibayarin nggak? Kayaknya enggak Pak. Loh, ya udah dong, balikin dong, itu kan duit saya, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Balikin dong. Terus dia bilang gini, saya udah terlanjur beliin tanah, saya invest ke beli tanah Pak. Loh ini piye toh? Gimana sih ini? Duit saya kok dipakai buat invest, nggak bener ini. Saya bilang, ya udah,
Yang penting balikin, mau itu tanah terserah, lu invest tanah terserah. Duit saya balikin. Terus dia bilang gini, nanti ya Pak kalau udah kejual tanahnya saya balikin. Loh. Sudah, habis itu saya WA, telepon gak pernah diangkat, hilang orangnya. Sudah, marah saya. Wajah saya kan memang kelihatannya orang baik, tapi kalau saya marah ya kejam juga saudara. Hikmat dunia saya langsung menyala di kepala. Langsung muncul itu pikiran-pikiran hikmat-hikmat dunia. Bunyinya begini, sewa preman bro. Saya langsung kepikir loh, saya mau bayar preman, saya suruh preman itu jemput anaknya di sekolah, kayak drakor-drakor itu, kayak drama Korea itu. Supaya terancam dia, takut dia. Sudah mikir sewa ini, kita viralkan, kita ini. Wah, untunglah saya berdoa dulu sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan saya mau lakukan seperti ini, gimana ini? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda jadi Tuhan, ini saya nggak usah nanya sama Tuhan yang beneran nih. Saya nanya Anda kalau Anda jadi Tuhan nih. Saya ngomong sama Anda, saya mau lakukan hal-hal yang tadi itu, sewa preman dan sebagainya. Menurut Anda bener apa enggak? Nggak usah Tuhan, Anda aja tahu itu nggak bener. Waktu saya tanya Tuhan, Tuhan bilang jangan lakukan. Loh kalau aku nggak lakukan itu duit nggak balik Tuhan. Percaya sama saya, jangan lakukan. Singkat cerita saya putuskan, saya batalkan semua rencana jahat saya. Dah saya nggak lakukan apa-apa. Saya doa, Tuhan aku percaya Engkau akan membela hakku. Walaupun dalam hati ini gitu ya. Saudara tahu nggak apa yang terjadi hari ini? Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Gak ada apapun yang terjadi. Alias duitnya tetap hilang. Saudara. Tapi tahu nggak yang saya dapat? Hikmat Allah menjauhkan saya jadi orang jahat. Hikmat Allah membuat saya tetap pegang Kristus walaupun saya rugi. Alkitab mengatakan itu kasih karunia. Saya nggak mati, saya nggak kelaparan. Semua yang saya butuhkan tetap ada. Tuhan tetap memberikan, semuanya cukup tanpa harus ada uang itu. Maksud saya adalah begini, jangan jual Kristus hanya demi mendapatkan dunia. Waktu hikmat Allah bilang sesuatu, ikuti walaupun saudara kadang-kadang merasa rugi. Saudara hidup di dunia ini cuma 70-80 tahun. Kalau ada bonus 90-100 tahun. Saudara jual Yesus untuk dapat hal yang sementara, yang setelah 10 tahun juga habis, tapi saudara kehilangan Yesus dan jadi orang jahat. Setelah saudara mati nanti jebret 90 tahun, 100 tahun, berjumpa dengan kekekalan, mau pegang siapa? Wong Yesusnya sudah dijual. Lebih baik saudara kehilangan yang di dunia ini, enggak apa-apa, susah sedikit enggak apa-apa. Kalau 70-80 tahunmu terasa susah hanya karena engkau hidupmu benar, tahanin aja, wong cuma 80 tahun. Enggak apa-apa, ngomong enak Pak, saudara jalanin hidup saya. Saya pengharapan saya hari ini Bapak Ibu. Saya tahu kadang-kadang ketika saya lakukan yang benar, saya enggak akan dapetin itu. Saya enggak dapet itu, teman lain bisa dapat. Saya enggak dapat karena saya memilih jalan yang benar. Seringkali jalan yang benar bukanlah jalan yang mudah. Seringkali jalan yang mudah enggak benar. Waktu saya pilih itu, enggak apa-apa saya enggak dapat dunia ini. Tapi saya masih punya Kristus. Waktu hidup saya habis, semua yang di dunia selesai. Kekekalan, saya punya Yesus menggandeng tangan saya. Jangan jual Yesus. Wong cuma 80 tahun. Hanya orang gila yang menjual kekekalan hanya untuk 80 tahun. Saudara akan dapat selama-lamanya. Tapi saudara pilih jadi orang jahat. Saudara gak mau dengerin hikmat Allah. Saudara jual Kristus. Makanya sore hari ini kita berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ikuti hikmat Allah. Sekalipun terasa sulit, jangan khawatir. Kalau gara-gara saudara hidupnya benar, 80 tahun hidupmu kamu gak pernah bisa jalan-jalan ke Jepang, hanya karena gara-gara kamu hidupmu benar, gak apa-apa. Nanti surga jauh lebih bagus daripada Jepang. Kalau gara-gara hidupmu benar,
Sudah nggak pernah bisa ganti rumah baru, rumahmu tetap bocor terus. Tapi karena kamu benar, nggak apa-apa. Yesus sedang menyediakan rumah di surga sana buat kita. Jangan jual rumah di surga hanya buat dapat rumah di dunia. Itu maksud saya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Ada satu lagu yang saya pengen kita nyanyi bersama sore hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sudah pernah dengar lagu itu? Yes, tim musik bantu saya. Dari depan kita nyanyi. Singer bantu saya nyanyi ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Oh, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Di setiap musim kehidupan, Waktu kekuatan maupun lemah. Mari katakan tetap Yesus. Tetap Yesus Yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan. Mari angkat hati, katakan bersama, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan khawatir saudara, harapanmu takkan hilang. oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Oh, Selamanya Yesus. harapanku Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kami yang menerima firman Tuhan pada sore hari ini di dalam roh kami, aku berdoa supaya hikmat Tuhan menuntun kami sepanjang tahun ini. Kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, mungkin jalan buntu, kami kehilangan akal, kami gak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Aku berdoa sore hari ini, setiap orang yang meminta hikmat kepada Allah, kiranya engkau menerimanya. Hari ini engkau akan mendapatkan nikmat itu, tuntunan itu, dorongan dalam hatimu, ide-ide di kepalamu. Engkau akan dipertemukan dengan orang yang menolong hidupmu. Engkau akan dibawa kepada pintu-pintu yang terbuka yang belum pernah engkau lihat selama ini. Oleh karena tuntunan hikmat Allah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, materaikan firman yang kami terima di dalam roh dan jiwa kami. Menjadi kekuatan yang menguatkan, mengingatkan setiap kali kami menghadapi masa-masa yang sukar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ada beberapa buku yang saya bawa, Bapak Ibu Saudara. Saya rekomen satu judul, itu buku terbaru saya, yaitu Mengolah Rasa. Bagaimana membangun damai sejahtera di tengah dunia yang penuh kegelisahan hari-hari ini. Bapak Ibu nanti bisa lihat di counter meja buku di depan. Tuhan Yesus memberkati.